Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anies Rashid Baswedan, Insya Allah calon Presiden Republik Indonesia. Amin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ketua Pembina Alumni ITB dan GBK. Yang saya hormati Ketua Umum Umum Hidup Bapak Syariah Agamas. Yang saya hormati para ketua wilayah dan seluruh kader GPK yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah karena ini apa yang terjadi semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. GPK mulai hari ini harus ada perubahan. Jadi kita bukan GPK yang dulu lagi, tapi GPK yang sekarang. Yang artinya kita betul-betul berjuang untuk Islam, ya. Bukan berjuang untuk uang. Betul. GPK yang sekarang harus Independen sehat. Bersama umat. Karena kalau pemudanya sehat, negara itu pasti akan sehat. Betul. Dan yang paling terpenting adalah kita semua harus bagaimana menjaga keutuhan GPK di seluruh Indonesia. GPK hanya satu, tidak ada dualisme, tidak ada tiganisme ataupun yang lain. GPK satu. Jadi dengan keluarnya SK Menkumham, artinya seluruh SK yang terdahulu itu sudah tidak berlaku. Ini memang GPK ini sangat rumit, ya. Menyatukan wilayah aja susah sekali, ya. Apalagi menyatukan GPK seluruh Indonesia, ya. Wilayahnya susah kita satukan. Ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C. Tapi mulai hari ini tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Semua harus bersatu bagaimana menuju GPK yang sekarang, GPK yang terbaik menjadi garda terdepan, ya, bagi P3 dan juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jadi saya ingin GPK tidak lagi seperti GPK yang dulu. Tidak boleh mengadakan acara itu pada jam-jam sholat, ya, nggak benar itu, ya. Dan kita harus betul-betul menjaga sholat 5 waktu kita, ya, di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Itulah GPK yang sekarang, ya. Jadi bukan GPK lagi yang dulu, ya. Kita harus ubah semuanya, ya. Kalau GPK menjadi contoh, ya, menjadi garda terdepan untuk masyarakat Indonesia. Takbir. Kedepannya GPK harus bersinergi dengan tokoh-tokoh yang memang bisa membuat bangsa ini hebat, ya, yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di tingkat internasional, ya. Ini bukan hanya olahragawan aja yang bisa mengangkat harkat martabat dan bangsa ini di tingkat internasional, tapi bagaimana pemimpin Indonesia yang bisa mengangkat harkat martabat Indonesia di tingkat internasional. Kita harus selalu, ya, bersinergi dengan tokoh
Jadi mudah-mudahan kedepannya GPK ini hebat, GPK ini solid, ya. GPK ini menghantarkan, ya, seorang presiden yang betul-betul dicintai oleh rakyat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena meja Doraemon Doraemon itu dari jalan tawai lepang dewi kena juga seluruh kader GPK di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup GPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kameramen entek. Senior kita yang terus di penjuru bahkan di Majelis Kehormatan Para Besar di Atas. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan semangatnya terus membara menular ke semua. Saya hormati Ketua Umum GPK yang luar biasa ini, Mas Tommy Adrian Firman. Jadi dari tampilan fisik kita sudah langsung tahu punya disiplin yang tinggi. Ya, tidak mungkin memiliki kekuatan otot yang kuat hanya dengan gaya-gaya. Tidak ada orang yang bisa punya otot kuat dengan santai-santai. Harus fitness. Begitu ada seseorang yang memiliki Hotel Kaisar kekuatan Jakarta. fisik yang rapi, ini artinya dia memiliki disiplin diri yang sangat kuat. Kalau tidak akan menonton TV tidak jadi itu, tidak mungkin, betul nggak? Itu luar biasa. Insya Allah kedisiplinannya nanti menular di GPK. Yang saya hormati Pak Haidar Al-Ushab, anggota kehormatan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Totok, Pak Wiyono, kemudian Ketua Panitia, Bung John Fernandes dan seluruh peserta Bukernas dari seluruh Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah saya bersyukur pagi hari ini bisa hadir bersama GPK Hotel di sebuah Jakarta. majelis yang penting, musyawarah kerja nasional. Tadi Ketum sudah menyampaikan bahwa ke depan persatuan jadi kata kunci. Aspirasi boleh bervariasi, tapi ketika sudah berunding dan diputuskan, maka kesepakatan harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Allahu Akbar. Ketika berunding boleh berbeda pandangan. Kalau berunding dilarang berbeda pandangan, tidak usah ada perundingan. Kalau di musyawarah ada perbedaan pandangan, itu wajar, itu boleh. Tapi begitu musyawarah mencapai kesepakatan di ujung, maka kesepakatan itu wajib diikuti oleh semua. Dan ini adalah tanda kematangan berorganisasi, tanda kematangan bernegara, dan insya Allah di GPK ini akan terus bisa terjaga. GPK ini keunikannya karena memiliki idealisme yang tidak ditutup-tutupi. Idealisme yang ditunjukkan dengan nyali. Ya, saya pernah bilang begini, apa bedanya pemimpin huruf? Bedanya huruf N, pemimpi dan pemimpin. Huruf N aja. N itu apa? Nyali baru saja. GPK ini punya mimpi, betul tidak? Tadi disampaikan garis perjuangan yang mimpi. Nah,
ada yang punya mimpi tanpa N. Kalau GPK ini N-nya besar sekali. Apa saja dihadapi, apa saja tidak ditutup-tutupi. Betul tidak? Jaga idealisme itu. Jaga agar semangat itu terus membara. Jaga agar semangat itu terus menular. Dan terus GPK menjadi penjuru dalam gerakan umat ini. Jadi saya ingin sampaikan selamat di tempat ini. Perjalanan perjuangan ini panjang. Jangan pernah kita merasa lelah dengan perjuangan. Kenapa? Karena kalau kita tengok perjalanan waktu usia manusia dengan usia umat, dengan usia bangsa itu beda antara. Bagi manusia 37 tahun itu lama sekali. Bagi bangsa itu singkat. Bagi manusia 17 tahun itu panjang. Bagi bangsa itu singkat. Saya sebut angka 37, saya sebut angka 17 karena itu lamanya dari 1908 sampai 45. 1908 Bagi semua orang yang menjalani itu akan tanya. Dibayangkan kalau Anda jadi pejuang kemerdekaan tahun 20-an, tahun 30-an ditanya, Bung, udah 20 tahun, mana merdeka? Bung, sudah 30 tahun, mana merdeka? Melelahkan bagi umur manusia. Tapi bagi umur sebuah bangsa, itu usia yang amat panjang. Untuk manusia itu panjang, bagi bangsa amat singkat. Kita bisa mengatakan 5 menit selesai hari ini, tapi bagi menjalani panjang. Jadi GPK di dalam perjalanannya ada masa di mana GPK jalannya ditutup-tutup kanan kiri. Ada masa di mana penuh dengan tantangan. Tapi sekalian, bagi orang-orang yang tangguh, tantangan adalah jalan untuk keberhasilan. Kadang-kadang GPK ini dapat gelombang-gelombang besar kan? Ya, ombak besar. Ombak besar itu, kalau Anda peselancar, itulah yang Anda inginkan. Kalau peselancar dikasih ombak yang kecil, apa katanya? Nggak pernah betul peselancar ini. Tapi kalau dikasih ombak yang besar, Anda akan berselancar. GPK ini peselancar, hadapi ombak-ombak besar itu. Bagi semuanya di sini, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa khawatir. Dan ini kebetulan kita di bulan November. Tanggal berapa nih sekarang? 16. 10 November yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu peristiwa pertempurannya di mana? Surabaya. Cuma tanya, pertempurannya diperingati 10 November. Teman-teman di sini ada yang dari Jawa Timur dan Jawa Timur. Oh iya, mantap. Semangat Jawa Timur. Saya mau tanya nih, yang arek-arek ini, pertempurannya berapa lama ya? Wah, nyesel ngacung kan? Malah ditanya. Tahu nggak pertempurannya berapa lama? 3 hari. Iya. 7 hari. 7 hari. Ya, pertempurannya 3 minggu. 3 minggu malah. Pertempurannya 3 minggu. 3 minggu. Alhamdulillah. Iya Pak, bener ya. Panjang tuh. Yang menang siapa? Apa? Ya. Santri. Yang memberikan semangat itu Bung Tomo. Pertanyaan. Perang, ini namanya perang ya. Kalau perang itu kan ada yang menang, ada yang Kalah. Nah, yang menang siapa di pertempuran itu? Indonesia. Yang Santri. menang, Yang menang santri. Kira-kira karena itu kita peringati. Yang menang siapa? Hari santri. Santri. Pengen yang kita beri. Yang menang itu Inggris. Ya. Coba pertempuran yang 3 minggu dimulai tanggal 26 Oktober, selesai kita 27 November. Korbannya pihak mereka ada yang menyebut 500 sampai 1.500 sekitar itu. Di pihak kita 20.000 meninggal. Ya. Surabaya luluh lantak, rumah hancur, gedung hancur, jembatan hancur, rusak, habis. Surabaya itu habis seperti itu.
secara militer yang menang di pertempuran itu adalah Inggris. Secara terus yang menang secara militer Inggris. secara Tapi kekalahan yang disebut kekalahan militer itu adalah kekalahan terhormat yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang dikagumi dan dihormati. Kenapa? Seluruh dunia menonton peristiwa Surabaya seperti hari ini kita nonton Gaza. Kalau ditanya Gaza yang menang secara militer siapa? Israel, Tapi simpati dunia ke siapa? Palestina, Gaza. Ini terjadi di Surabaya. Jadi secara militer yang menang adalah sekutu, ya kan? Tapi secara simpati dunia Indonesia. Sampai Inggris sesudah pertempuran itu bilang kami kapok, tidak mau perang lagi di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kemunduran dari pasukan. Anak muda itu berangkat terus, mati muncul lagi, diserbu muncul lagi, seperti tidak pernah berhenti. Dan mereka bilang ini mengerikan bertempur di Indonesia, karena digempur dengan apapun bukannya mundur, tambah lagi. Mereka menyebutnya sebagai glorious defeat, kekalahan yang mulia, kekalahan yang terhormat. Dan sesudah itu Inggris putuskan mundur, dan Inggris malah mengatakan yang mau merdeka bukan sekelompok orang di Jakarta, yang mau merdeka adalah rakyat biasa di seluruh Indonesia. Karena itu harus dilakukan. Kita, kalau kita belajar sejarahnya, kita menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak semua yang disebut sebagai kekalahan itu adalah kekalahan. Betul tidak? Ketika dikatakan jumlahnya kita kalah secara militer, tapi terjadi kemenangan. Itulah sebabnya kenapa dikasih nama Hari Pahlawan. Kenapa saya bilang? Karena begitu banyak orang memilih untuk menghibahkan nyawanya. Saya pernah membayangkan gimana rasanya jadi ibu, jadi ayah di sekitar Surabaya tahun itu. Kalau anaknya datang, anak muda, tuh pamit mau berangkat perang. Gimana rasanya itu? Umurnya belasan tahun, dan rata-rata belasan tahun. Ini semua yang menjadi penanda bahwa ketika perjuangan itu dijalankan dengan sepenuh hati, dijalankan dengan niat yang lillahi ta'ala, orang semua berangkat. Ini semua kenapa? Apa yang terjadi? Dunia bergoyang, dunia geger, dunia menyaksikan Indonesia didukung. Dan sesudah peristiwa itu, simpati dunia pada Indonesia muncul luar biasa. Perangnya, tempurnya kalah, tapi perangnya menang. GPK akan sering mengalami situasi seperti ini. Mungkin saja kita hitungan KPU-nya kalah. Iya, tapi kita menjaga kehormatan. Dan apa yang terjadi? Semangat untuk berjuang tidak pernah padam apapun pertempurannya. Jadi pelajaran penting pada peristiwa November itu, jangan pernah menganggap sebuah peristiwa yang disebut sebagai kekalahan itu adalah kekalahan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya itu adalah pengantar untuk kemenangan. Insya Allah dengan perjuangan yang dijaga idealismenya di sini. Karena itu saya setuju sekali sampaikan Pak Ketua Komi tadi, persatuannya dijaga. Kalau persatuan dijaga, maka misi mulia yang dibawa oleh GPK insya Allah akan mencapai kenyataan. Kita berjuang bersama, masa depan adalah masa milik kita, insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baswedan SE, MPB, PhD, yang telah mendapat ikutannya
untuk undangan yang berbahagia. Sesaat lagi sama-sama kita akan menyaksikan acara. Wah, kameranya berat. Agar boleh minta tepuk tangan yang paling meriah tentunya hari ini. Kembali berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Amin sudah siap dan berjuang. Habib Haidar. Dan satu lagi yang disampaikan untuk memberikan kesempatan kepada Mas. Tak katut nunggu. Gus Yasin ya sudah. Secara simbolis dan langsung pada pagi hari ini tentunya. Kembali berikan tepuk tangan yang paling meriah. Salam untuk Bapak. Pada hari ini kembali berikan senyuman yang terbaik rekan Kadek dan fotografer. Kalau kita ketiga 1, 2, 3 sekali lagi boleh berikan senyuman yang terbaik 1, 2, 3 Takbir. Pengajian juga ini benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Kalau saya dulu di Jakarta untuk ya hadir menyapa panjenengan semuanya, menyampaikan salam dari beliau sangat bangga dengan GBK. Beliau Gus Wafi Maimun Jubair. Partainya nggak masuk Senayan, tapi ini kok semangatnya GBK luar biasa. Makanya Beliau sing dimaksud iku Syekh Wafi Maimun Jubair. Mbah Rubai utusan Gus Wafi. Ini saya kira salam dan terima kasih beliau kiranya langsung kita berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin.